Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semua guru hebat. Video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Sofia Triastuti, calon guru penggerak angkatan 5 dari UPTD SMP Negeri 3 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, fasilitator kami adalah Bapak Muhari SPD MPD. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pemikiran saya yang masih kurang tepat. Yang pertama adalah pemikiran konvensional bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Dulu saya beranggapan bahwa peserta didik saya itu adalah kertas putih yang kosong dan saya bebas mengisinya. Maka saya pun mengisi dengan memberikan ilmu yang menggunakan strategi pembelajaran yang kurang variatif, lebih banyak berpusat pada guru, tanpa memikirkan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah bermakna dan membuat mereka bahagia. Dalam pembelajaran pun saya sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi saya jarang sekali menerapkan refleksi sehingga saya tidak tahu kebutuhan peserta didik. Dan terkadang serasa bangga ketika peserta didik duduk, diam, mendengarkan dan memperhatikan guru berbicara di depan kelas. Yang kedua adalah semua peserta didik diperlakukan sama rata dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik, tanpa memandang bahwa setiap anak adalah individu yang berbeda dan unik. Setiap anak punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, dan setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda dalam keluarganya. Yang ketiga, guru hanya bertanggung jawab mengajar dan peserta didik mendapatkan nilai yang tinggi. Salah satu yang berkaitan dengan persoalan ini adalah persoalan administratif yang mengakibatkan saya sebagai pendidik merasa terbelenggu dalam suatu sistem yang kaku, mengejar terselesaikannya kurikulum, menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang baik dan masih berpikir bahwa nilai akhir adalah segalanya. Sehingga secara tidak langsung membuat saya memiliki mindset anak yang nilainya baik adalah anak yang pandai dan terkadang meremehkan potensi-potensi yang ada pada anak yang nilainya rendah. Kemudian yang keempat adalah sering memberi hukuman jika anak melakukan kesalahan. Dulu menurut pandangan saya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum peserta didik bisa mengubah perilakunya, tanpa menyadari perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas dasar kesadaran pribadinya. Setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini, ternyata banyak hal yang bisa saya pelajari. Secara garis besar ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Pertama, bahwa pendidikan adalah menuntun. Menuntun artinya menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada anak, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan menjadi manusia yang bahagia, merdeka secara lahir dan batin tanpa harus tergantung kepada orang lain. Yang kedua, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar, interaksi, komunikasi peserta didik abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di pertengahan dan akhir abad ke-20. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, sehingga pastinya mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah mempersiapkan agar mereka mampu bertahan, bersaing, dan bertahan hidup dengan segala potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, pendidikan menghamba pada anak.
memiliki arti bahwa pendidikan yang berpusat pada anak. Setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada peserta didik. Pembelajaran yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Sebuah pembelajaran yang seharusnya dimulai dari siswa dan berakhir kepada siswa. Yang keempat, pendidikan memerdekakan anak. Pendidikan harus memanusiakan manusia untuk memperkuat nilai kemanusiaan dengan saling menghormati keberagaman tanpa memandang agama, etnis, dan kultur budaya. Fungsi guru sebagai fasilitator, motivator, dan asesor dilakukan dengan cermat dan tetap memperhatikan kemerdekaan mereka dalam belajar sesuai dengan keunikan masing-masing. Hal-hal yang bisa diterapkan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Dan yang keempat, berusaha untuk selalu menjadi guru teladan, memberi semangat dan dorongan untuk siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebaiknya, kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, dan gaya belajar siswa, serta metode belajar seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Dengan adanya kesepakatan kelas dapat membantu kondisi pembelajaran menjadi lebih kondusif. Peserta didik tidak akan merasa tertekan ketika mereka harus menjalankan tata tertib karena semua tata tertib dibentuk dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, ayo kita bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.